Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Tumirin SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silva Iza Majida dengan NIM 190302009. Prodi Akuntansi kelas A pagi semester 5. Judul proposal saya adalah analisis faktor-faktor penentu persistensi laba pada era pandemi COVID-19. Kemudian, motivasi penelitian saya adalah: pertama, mengkaji peran laba bagi investor sebagai dasar pengambilan keputusan pada era pandemi COVID-19 sekarang ini. Laba dalam laporan keuangan sering digunakan oleh pihak manajemen untuk menarik calon investor, sehingga laba tersebut sering direkayasa sedemikian rupa oleh pihak manajemen untuk mempengaruhi keputusan investor. Dan kemudian motivasi yang kedua adalah konstruksi persistensi laba tidak dapat diobservasi secara langsung, namun dapat diobservasi dan diukur melalui proksi atau atribut-atribut yang melekat di dalam laba itu sendiri. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah volatilitas arus kas, besaran accrual, volatilitas penjualan, tingkat hutang, dan siklus operasi berpengaruh terhadap persistensi laba pada era pandemi COVID-19 sekarang ini. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana cara mengukur persistensi laba yang tepat. Kemudian kontribusi penelitian. Penelitian sebelumnya untuk arus kas dan accrual telah dilakukan oleh Sloan pada tahun 1996. Di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa persistensi laba merupakan salah satu komponen nilai prediksi laba dalam menentukan persistensi laba, dan persistensi laba tersebut ditentukan oleh komponen accrual dan aliran kas dari laba sekarang, yang mewakili sifat transitory dan permanen laba. Kemudian, teori yang melandasi penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor properti dan real estate periode pada tahun 2012 sampai 2016. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 160 sampel penelitian dari 32 perusahaan. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan menggunakan software Obvious 9. Kemudian hipotesis. Hipotesis pertama, semakin besar volatilitas aliran kas suatu perusahaan, semakin rendah persistensi laba. Hipotesis 2, semakin besar accrual suatu perusahaan, akan semakin rendah persistensi laba. Hipotesis yang ketiga, semakin besar volatilitas penjualan perusahaan, semakin rendah persistensi laba perusahaan. Hipotesis 4, semakin besar tingkat hutang suatu perusahaan, semakin tinggi persistensi laba. Hipotesis 5, semakin panjang siklus operasi perusahaan, semakin rendah persistensi laba perusahaan. Kemudian metode penelitian pada proposal ini adalah: yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian pada proposal ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, jenis data. Jenis data pada proposal ini adalah menggunakan jenis data dokumenter. Yang ketiga, sumber data. Sumber data pada proposal ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Kemudian yang keempat, teknik pengambilan data.
Teknik pengambilan data pada proposal ini adalah teknik pengambilan data metode dokumentasi. Kemudian metode penelitian yang kelima adalah pengukuran variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan persistensi laba. Indikator yang digunakan yaitu jumlah laba yang diungkapkan oleh perusahaan berdasarkan indeks pengungkapan persistensi laba. Kemudian di sini ada teknik analisis data. Yang pertama menggunakan statistik deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan menjelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data tersebut meliputi jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata atau min, dan standar deviasi dari setiap variabel. Kemudian, teknik analisis data yang kedua menggunakan regresi data panel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan analisis model regresi data panel. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan menggunakan software Fuse 9. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atau jika ada kata-kata yang kurang mudah difahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.